Gimana Bapak? Kambuh lagi. Kambuh lagi. Terakhir sakit banget. Ini gara-gara ini kan Apa tuh? makan duren. Oh, pantes kan udah dibilang duren itu kan banyak kandungan gasnya. Durennya cuma 2 biji doang. Kenapa nggak langsung dicoba dulu di detok dengan detok asam aja dulu? Di saat kondisi emergensi ini paling efektif. Oh gitu ya. Kalau yang sifatnya dari makanan itu lebih bagus Di detok detok aja. langsung keluar, udah aman itu. Oh, Cuman berubah. jangan dibiarin larut lama. Seharusnya di saat itu langsung. Di detok. Ya kan saya selalu bilang, kenapa ini selalu kita kasih? Hmm, Tujuannya untuk mewanti-wanti dalam kondisi tertentu, kondisi drop misalnya kena hujan misalnya, atau makan durian yang tiba-tiba yang satu yang bergas tiba-tiba nggak enak, nyesek misalnya kan, karena emang tujuannya itu supaya nanti dibersihkan kan, itu kembali. Ibarat itu kayak orang keracunan, jadi kalau minum ini dibuang, muntah lagi udah, iya, dikeluarin lagi ya. iya otomatis hilang. Bapak salah minum apa misalnya yang bersifat beracun, Bapak konsumsi ini keluar udah aman. Karena gas lambung Bapak itu udah terlalu dominan dulunya. Kemudian sistem imunnya juga belum kebentuk. Jadi ketika ada yang emergensi sedikit, yang sifatnya ada serangan, entah itu yang sebentar dari makanan, entah itu serangan dari luar kena angin atau hujan, itu langsung berasa gitu loh. Kenapa? Karena sistem imunnya belum kuat. Belum kuat ya. Ya, karena kan imunitas tubuh kita ini kan seperti ini nih. Ini saya ibaratkan pulpen, kalau saya sentil, itu menurut Bapak jatuhnya karena sentilannya apa karena pegangannya? Sentilannya. Menurut Bapak karena sentilannya. Kalau saya pegangnya kuat, Iya. ini sebenarnya sangat ditentukan oleh pegangannya. Ini faktor internal, ini faktor eksternal. Kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternal. Badai, angin, makanan yang mungkin tak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kendalikan apa? Internal tubuh kita sendiri, yaitu sistem imunnya. Kalau sistem imun kita udah kuat, biar badai apapun yang datang, dia nggak akan goyah. Membangun sistem imun itu pertama dibantu dengan multivitamin, ya tentunya dengan kayak seperti minum herbal, ya kan antioksidan yang banyak. Kita perbanyak antioksidan dalam tubuh kita. Apa makan buah, sayuran, kemudian tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dari minuman herbal saya ini kan herbal itu kan semuanya kan apa yang diekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Nah itu dia mengandung antioksidan yang sangat bagus. Karena tubuh kita ini usia 40 itu antioksidannya sudah berkurang, udah lewat dari 40 itu udah jauh lah berkurangnya. Tuhan menyiapkan antioksidan dari mana? Ya dari luar. Kemudian sistem imun kita bentuk dengan berolahraga. Berolahraga yang cukup, gizi yang seimbang, juga dibantu dengan berjemur misalnya. Karena berjemur itu kan membentuk vitamin D. Bapak kira-kira sering lakukan itu nggak? Masih jarang. Terus kemudian satu lagi, apa yang lebih penting dari semua itu lagi? Yaitu pikiran. Pikiran dalam artian mentalitas kita. Jadi mentalitas kita jangan terlalu didramatisir terhadap suatu masalah. Masalah pikiran itu nggak cuma pikiran negatif atau gimana, nggak. Tapi artinya bagaimana kita lebih kuat menghadapi situasi. Kalau kita situasinya misalnya ada masalah sedikit langsung kita panik, langsung kita dramatisir, itu semakin drop. Contoh, Bapak ada masalah sedikit nih, wah Bapak langsung mendramatis, aduh kenapa lagi nih? Jangan-jangan begini, Bapak dramatisir gitu loh. Kenapa ini? Kok jadi ini lagi? Jadi pikiran-pikiran itu muncul kan? Jadi itu kalau Bapak terlalu mendramatisirnya, maka kondisinya bukan keluar dari masalah, tapi Bapak justru akan memperburuk masalah. Tapi kalau Bapak misalnya syukur ini mau biasa, sehat lah gitu loh. Cuek aja gitu loh. Dan tanpa kita dramatisir, itu biasanya akan terhindar dengan sendirinya. Karena segala sesuatu yang baik kita dramatisir, itu menjadi buruk. Tapi sesuatu yang buruk sekalipun, kalau nggak kita dramatisir, kita positifkan dengan pikiran positif. Ya, misalnya kita makan sambal. Kita tahu sambal itu misalnya nggak bagus bagi tubuh kita misalnya, pedas misalnya. Tapi kita berubah menjadi sesuatu yang baik. Kita bilang, wah ini sambal ini vitamin C. Sangat bagus buat kesehatan saya. Bismillah, saya makan. Aman. Karena itu menjadi sugesti terhadap tubuh kita. Saya nggak melarang makanan. Yang penting pertama syaratnya makanan itu tidak berlebih. Ya. Yang kedua, sugestikanlah dengan hal yang baik, jangan yang buruk. Ya, itu penting. Bismillah, yakin semua diciptakan oleh Allah itu semua pasti baik. Tinggal bagaimana kita menempatkannya. Kita harus berusnuzon dengan Tuhan. Ya Allah, Engkau berikan aku sakit. Hikmah apa lagi yang Kau berikan, berkah apa lagi, ya enggak?
Iya benar. Tapi kalau kitanya berpikirnya sakit itu menjadi suatu negatif, menjadi beban hidup kita, ya jadi beban. Tapi kalau kita positif, enggak. Itu kembali lagi bagaimana mindset kita, bagaimana kita, paradigma kita, cara berpikirnya itu juga penting. Cara terbaik untuk makan yang benar itu diajarkan oleh Rasulullah, dan ini juga diterapkan oleh orang-orang Jepang yang usianya sangat bagus. Kalau istilah Jepang disebut dengan hara hachibu. Nah, harachibu itu adalah makan setengah porsi. Artinya bisa maksimal itu cuma 80%, nggak nyampe 100% kenyangnya. Dan ini lebih mantap lagi yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanlah engkau sebelum lapar, berhentilah kau sebelum kenyang. Artinya apa? Kalau kita terlalu lapar, maka perut kita kosong, akhirnya si lambung ngambek. Jadi tidak ada yang dikerjakan, dia merusak tubuhnya sendiri. Ya kan? Terjadi bisa tukak lambung atau gastritis. Nah, satu lagi, apa yang diajarkan Nabi? Sepertiga untuk napas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan. Kadang-kadang kita ini tidak bisa mengontrol itu. Ketika makan merasa enak, hayo aja hajar terus makan. Tambah lagi makan durian, tambah lagi, wah mantap kan. Itu namanya overload. Mungkin itu juga jadi kesalahan kita di dalam mengontrol makan.